ada 22% atau 36 balita yang telah berhasil lulus dengan kriteria tinggi badan sesuai usia. Lalu untuk Kelenting Puspa Part 2 ada sebanyak 20% atau 10 balita yang telah berhasil lulus dengan kriteria tinggi badan yang sesuai usianya. Nah, karena latar belakang inilah kita akan berlanjut memasuki tahap Kelenting Puspa Part 3 nih, Ibu. Nah, ini sebenarnya apa aja sih ini rencana kegiatannya? Nah, ini kita harapkan kegiatan untuk Kelenting Puspa sendiri bisa dimulai dari tanggal 5 Februari sampai dengan 12 Mei Ibu. Jadi ini totalnya adalah 90 hari. Lalu untuk evaluasinya akan dilakukan 2 minggu sekali. Gitu. Jadi untuk makanan kudapannya sendiri akan didapatkan setiap hari di kedai gizi Kelenting Puspa. Lalu untuk evaluasinya sendiri yaitu 2 minggu sekali. Nah, ini untuk perlengkapannya yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada susu UHT 125 ml, 1 kotak per anak per hari. Lalu yang kedua ada ayam potong 1 kg untuk 10 anak per hari. Lalu ada telur 2 butir masing-masing anak per hari. Lalu ini akan diadakan mamang touring dengan makanan kudapan. Jadi nanti bentuknya makanan olahan ibu-ibu. Kalau Kelenting Puspa Part 1 dan 2 kan dia bentuknya mentah nih, telur mentah. Nah, ini bentuknya adalah dalam bentuk kudapan atau snack. Nah, ini untuk uraian tugas tim pengolahan kudapannya sendiri. Jadi untuk yang pertama, tim menetapkan anggotanya masing-masing di semua wilayah kelurahan. Lalu yang kedua, tim dapat menyiapkan lokasi kedai gizi yang mudah dijangkau oleh ibu balita. Kebetulan kami sudah rapat dan akan ada 4 titik di Kelurahan Pademangan Barat. Jadi di masing-masing 4 titik ini akan berdiri nih Bu, kedai gizi ini gitu. Lalu tim dapat menyiapkan proses persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan sampai dengan distribusi agar sampai ke balita. Lalu tim memastikan bahwa kudapannya ini sampai ke balita setiap hari untuk dimakan, dan tim juga memastikan bahwa makanan ini telah diterima tepat sasaran dan makanannya habis dimakan. Jadi nanti ada catatannya nih Bu, apakah makanannya itu tidak dimakan, tidak habis, atau habis semuanya. Nah, ini kedai gizinya. Nah, ini untuk monitoring evaluasi kegiatan harian ini akan dilakukan oleh Komisi 4 PKK, kantor kecamatan, PKK kelurahan, kader KPM, dan ketua kader posyandu. Lalu untuk monitoring evaluasi kegiatan mingguannya akan dilakukan oleh tim Puskesmas Pademangan, Pustu Pademangan Barat 1, 2, dan Pustu Ancol. Lalu ini untuk monitoring kegiatan bulanannya itu dilakukan oleh ketua tim PKK kantor kecamatan, kasih kecamatan, dan kelurahan serta puskesmas. Lalu monitoring evaluasi CSR akan dilakukan oleh alumni sekolah rakyat Ancol. Nah, ini untuk contoh-contohnya ya Bu ya. Jadi ini ada beberapa daftar menu yang bisa menjadi snack atau kudapan yang akan diberikan. Nah, ini untuk lokasinya nih Bu. Kebetulan untuk di Pademangan Barat itu ada 4 titik. Titik pertama itu adanya di RW 14. Itu ada di khusus untuk RW 1, 2, dan 14. Jadi 3 RW itu akan berkumpulnya kedai gizinya ini adanya di RW 14. Jadi untuk balita yang tinggal di wilayah RW 1, 2, dan 14 bisa datang ke kantor RW 14. Lalu untuk titik yang keduanya itu di Puskesmas Bu, Puskesmas Barat 1, bukan Barat 2 ya, takutnya salah nih. Untuk titik yang kedua itu ada di Puskesmas Pademangan Barat 1 untuk balita yang tinggal di RW 3, 4, dan 6 gitu. Jadi titik tengah-tengahnya kita tarik adanya di Puskesmas gitu. Lalu yang titik yang ketiga itu ada di RW 15. Untuk balita yang tinggal di RW 5, 7, 8, dan 15 bisa datang ke kantor RW 15. Lalu untuk titik yang keempat ada di sini di RP Petra Budi Mulia.
yaitu untuk balita yang tinggal di RW 10, 11, 12, dan 13. Nah ini untuk tugas kader KPM sendiri dan kader Posyandu. Nah ini ya Bu, ada form monitoring harian yang setiap hari harus diisi. Ada nama balita dan ada keterangannya nih Bu, bisa di checklist. Mana kudapan yang tidak dimakan, yang habisnya cuma setengah porsi dan habis dimakan. Lalu ini keterangannya itu ada dua nih Bu, yang datang nyamperin nih Bu ke kedai gizi atau yang diantar sama kader. Nah ini, apa sih nih ya, kok ada stiker-stiker lucu nih kayak gini. Ini stikernya nanti akan dipegang oleh kader KPM-nya. Nanti siapa yang balita yang datang nih Bu, datang langsung yang ke kedai gizi yang bisa mendapatkan stiker. Jadi yang diantar sama kader gak dapet ya ibu-ibu ya. Gitu. Nanti ada hadiahnya kalau misalkan banyak ini isinya. Gitu. Tapi itu satu ya, syaratnya harus datang langsung ke kedai gizi. Kalau yang cuma diantar sama kader itu nggak dapet stiker. Lalu ini akan kita isi hari ini juga, yaitu formulir persetujuan mengikuti kegiatan Kelenteng Puspa Part 3. Jadi ibu harus komit Ibu selama 90 hari ke depan nih buat datang nih ke kedai gizi Kelenteng Puspa. Atau kalaupun nanti diantar sama kader, kudapannya harus dimakan sama anaknya langsung ya. Gitu. Nah sama nih kayak tadi Dr. Roko bilang, kita ada slogannya. Gitu. Kelenteng Puspa, tahu lebih dini, intervensi lebih awal, bye-bye stunting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.